Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan. Moga Pak Budi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-30. Menahan diri pada batas-batasan syariat. An Abi Sa'labatal Husani Jursumi bani Nasiri radhiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah ta'ala farada farabidah fala tudayyi'uha wa hadda hududam fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha fasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabahasu anha. Hadisun hasan rawahud dar kutani wa ghairu. Dari Abu Sa'labah Al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, dan telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Dan Dia Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Baik. Sebelumnya ini kita ulas sedikit tentang kualitas hadis. Di sini kesimpulan dari beliau Abdul Qadir Jawas, penulis buku ini, adalah hadis ini hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif karena ada masalah terkait dengan Abu Sa'labah ini. Tapi gimana terkait dengan kita belajar ini? Disebutkan di sini juga bahwa hadis ini dhaif, tapi ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini, yang kualitasnya lebih baik, yang secara intinya hampir sama. Jadi gimana ada yang menguatkan? Oleh karena itu disebutkan di sini Hasan mana ya? Li ghairihi kalau nggak salah ya tadi ya. Mana kalimatnya tadi yang Dika? Hasan li ghairihi. Ada di situ. Jadi ya kita pahami, kita tahu bahwa hadis ini memang dhaif itu bukan palsu nih. Dhaif itu karena yang bermasalah sama orangnya. Sehingga apa yang keluar dari orangnya, karena orangnya seperti itu, diturunkan hadisnya, kualitas hadisnya. Sebelum ada hadis-hadis serupa yang mendukung, naik nanti derajatnya, gitu ya. Tuh ada Hasan li ghairihi, ada Hasan saja, ada Hasan apa gitu ya. Itu. Baik. Terkait dengan batas-batas Allah dan apa-apa yang diharamkan. Dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, dia berkata, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan beberapa kewajiban. Maka janganlah kalian menyia-nyiakan. Satu. Kata kuncinya kewajiban.
Dilanjutkan dengan setelah itu Allah telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kalian melanggarnya. Batas ini apa ini? Inal farad, hudud. Nah, hudud. Coba Andika cari ayat Quran yang ada tilka hududullahnya, hudud. Cari situ. Yang kedua adalah batasan. Sedikit kok, enggak banyak. Hudud. Terus yang ketiga haram. Atau larangan. Yang keempat, mendiamkan hal yang didiamkan. Oke. Sampai sini. Kira-kira ada bayangan enggak? Bahwa di sini disebutkan sesungguhnya Allah telah menurunkan ini aturan hukum atau apa ya? Hukum Allah ini, aturan yang diturunkan oleh Allah itu isinya ini. Kurang lebihnya itu isinya ini, ada kewajiban, ada batasan, ada haraman, ada sesuatu yang tidak dibahas. Nah, ini ya, sini ini. Kira-kira paham di sini ya. Jadi seluruh aturan yang mengikat kita dari Allah itu garis besarnya ini. Nah, nanti Andika ya, sedikit ada berapa Andika? Ada 5. Ada 5 dok, kan sedikit. Hudud ini ada 5, nanti kita bahas. Sekarang kewajiban di sini, faraid ya di sini ya. Faraid, nah, sesuatu yang fardu. Apa artinya kira-kira? Dulu ada aturan-aturan yang wajib kita kerjakan. Contohnya adalah sholat. Atau yang lebih luas lagi, rukun Islam. Rukun Islam itu adalah kewajiban. Seperti kemarin kan, rukun. Sesuatu yang harus dilakukan selama menjadi orang Islam. Ya, itu yang kewajiban yang paling utama. Nah, dari kewajiban ini, rukun Islam gampangnya seperti ini. Muncul ada 2 hal pokok. Hukumnya ini ada berapa sih? Kalau kita yang pahami aja. 2. Hukum fardu itu ada berapa? Ada 2. Fardu ain, fardu kifayah. Apa maksudnya 2 ini? Waalaikumsalam. Oh Pak Manto. Cari Pak Manto lagi. Pak Manto Ayo Pak Manto, cari ini. Apa maksudnya fardu ain ini? Kita selama ini paham fardu ain itu ini. Tapi apa keterkaitan kita itu apa? Apa maksudnya fardu ain itu? Mas kawan? Apa kira-kira? Fardu ain itu apa sih? Berarti sudah gugur ininya kewajibannya. Itu fardu kifayah. Kebalikan, fardu kifayah. Kalau fardu ain, kali itu benar. Kalau sudah salah satu ada yang menjalankan, berarti lainnya sudah gugur. Kalau tidak dijalankan, semua dosa. Ya, itu fardu kifayah. Fardu ain ini apa? Sama-sama terkait dengan kewajiban. Kata kuncinya adalah kewajiban. Ingat. Jadi ini wajib. Sesuatu yang harus dilakukan. Ini pokok utamanya adalah rukun Islam. Oke, ini bab yang. Tapi di sisi lain ada namanya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah sudah disebutkan Mas Komar. Fardu ain ini apa maksudnya? Pribadi. Artinya apa? Coba jelaskan yang lebih itu lagi, lebih
mudah untuk dipahami lagi. Sholat fardu ain nggak? Sholat fardu ain. Jadi dokter? Hah? Ya fardu apa? Fardu kifayah. Tahu tentang aturan jual beli? Semua ini harus paham. Jadi guru? Oh, saya nggak bisa jadi guru ya. Ayo, ya. Jadi tentara sulit Pak Chandra. Ayo. Lah iya, iya terus kan kita coba konekkan dengan keadaan kita sehari-hari. Oke, definisinya seperti itu. Terus pertanyaan terus tanya, jadi dokter fardu ain enggak? Fardu kifayah Pak Manto. Jadi guru. Fardu ain gimana tuh saya enggak jadi guru? Handika jangan enggak jadi guru. Udah ya kan? Nah, ini mulai dong. Mulai ada keterbatasan kemampuan kita kan. Ayo. Jadi coba apa yang kita pahami dulu, ya kan? Perlahan-lahan kita bongkar lagi. Ayo, kenapa ini seperti ini? Jadi tentara, fardu ain, fardu kifayah, udah mulai bingung lagi, ya kan? Apa kira-kira definisinya? Ya? Fardu ain rukun Islam yang harus dikerjakan. Tok. Ini memang ini, pokoknya emang ini. Kemudian kita mengenal ada fardu ain, fardu kifayah. Ya kan? Selain ibadah mahdhah ini, ibadah yang pokok ini, apakah ada fardu ain, fardu kifayah? Kalau fardu kifayah kan masukin fardu kifayah. Enggak kan? Nah itu loh. Ayo, apa definisinya kira-kira? Karena gini, sekarang gini, apakah fardu ain hukumnya berubah-ubah atau hukumnya berbeda-beda, pengikatannya loh ya, berbeda-beda pada setiap individu? Mengikatnya loh. Sekarang hukum jadi guru itu fardu ain atau fardu kifayah? Oh, Bapak Agus ain. Ayo, apa? Fardu ain adalah kewajiban dalam Islam yang bersifat individu. Artinya setiap muslim wajib melaksanakan sendiri tanpa bisa diwakili kepada orang lain. Iya, Karena betul. jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Ya, itu kan sebutkan rukun Islam semuanya kan? Sudah. Saya tambahin sedikit lagi. Jadi dokter fardu ain enggak? Jadi tentara fardu ain enggak? Jadi guru gimana? Wajib kaya enggak? Ayo jadi karyawan percetakan fardu ain enggak? Ayo. 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 Iya. Ini yang menarik. Fardu ain adalah hukum yang harus, sekarang keluar dulu, fardu dulu. Hukum yang harus kita, aturan yang harus kita ketahui terkait dengan ini. Betul enggak? Kita harus tahu syahadat itu apa, sholat itu apa, ini apa. Karena saya adalah orang Islam, saya wajib tahu hukum tersebut. Kalau enggak tahu, bahaya. Tanda tanya keislaman kita. Ya, sekarang ini. Fardu ain. Fardu ain adalah hukum yang mengikat kita ketika kita menjalankan peran apa. Saya jadi dokter, hukumnya fardu ain untuk tahu ilmu tentang kedokteran. Nah ini loh munculnya, ya kan? Munculnya di sini. Masalah jadi guru, fardu ain. Hukum saya fardu terkait dengan hukum jadi guru gimana? Saya enggak. Karena saya tidak menjalankan sebagai guru. Nah, itu yang termasuk fardu ain ini.
Paham ya? Nah, ini harus enak toh. Paham. Sampai sesepele mungkin misalkan sebagai karyawan. Kita harus tahu hukum sebagai aturannya sebagai karyawan itu seperti apa. Mas Kawar tadi menyampaikan di keluarga, ya kita fardu ain hukumnya untuk mengetahui hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban anak, ya kan? Cara mencari harta yang halal, itu fardu ain itu bagi kita. Waktu turu lah. Ya itu ya. Tambahan. Ada gimana? Tambahan. Kalau fardu ain itu dosanya Heeh. itu pribadi. Hmm, Kalau kifayah itu dosanya jamaah. ya itu sanksinya. Benar. Kayak apa? Yang meninggal itu. Oh iya, Kalau nggak ada sholat yang- jenazah. Jenazah. Hmm. Kalau nggak ada yang nyolati ya Semua semuanya kena. Semua kena. Kifayah. Betul sama. Ketika di satu lokasi itu tidak ada yang jadi guru, tidak ada yang jadi dokter, tidak ada yang jadi orang Islam loh ya. Tidak, semuanya kena dosanya. Nah, ini ya perbedaan fardu ain dan fardu kita. Jadi dengan ini kita akhirnya mengkerucut masing-masing. Paham ini, paham ini, paham ini, paham ini. Gitu ya, itu fardu ain dan fardu kifayah. Berarti sudah punya keahlian itu baru kifayah. Kalian Hah? guru, kalian dokter, ya. Ya itu fardu ain. Tiba-tiba Pak Manto duduk Tahu ilmunya dulu ya. duduk di praktek saya gimana? Itu ya kan? Itu loh. Nah, itu tidak cocok. Bagian USI. Nah, itu ya. Jadi itulah fardu ain. Paham ya fardu ain ya. Jadi yang harus dilakukan aturan terkait dengan aturan hukum Allah ya, yang harus dilakukan pada saat kita menjalankan peran Allah, apa yang diturunkan oleh kita perannya, ditugaskan kepada kita. Nah itu, ya. Paling tidak harus tahu sedikit-sedikit. Ini ya, paham? Ada pertanyaan di sini? Awalnya ada pertanyaan? Sampai sedikit karyawan, kayak harus tahu. Lihat hukum ASN. Nah, gimana? Fikih ASN. Iya, termasuk peningkatan kompetensi ya. Gitu. Artinya, kalau peningkatan fardu kifayah. Kalau menjadi itu fardu ain. Gitu. Atau kalau kita sudah menjadi, harus tahu ilmunya. Tidak boleh kita tidak tahu ilmunya. Berarti fardu kifayah bagian dari program kerja berarti ya. Bagian dari program Kerja ya dong. Jadi dokter harus wajib, jadi ini harus wajib. bagi umat Islam secara keseluruhan. Bagi umat Islam secara keseluruhan. Ini kan harus ada yang jadi ini, harus ada yang jadi ini. Kalau tidak ada dosa semuanya. Harus ahli pada bidang. Nah, kalau yang sudah jadi itu wajib tahu ilmunya, harus ini, harus ini. Sampai sekecil apapun ya, termasuk tadi tugas sebagai kepala keluarga, tugas sebagai anak, tugas sebagai orang tua, suami, itu ya. Ini fardu ain dan fardu kifayah. Oke ya. Detailnya nanti dipelajari sendiri-sendiri. Baik. Misalkan fardu ain, bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Kita sekarang jadi warga negara ini, ya kan? Bayar pajak, taat bayar pajak Pak Manto ya. Enggak tahu telat ya, Bos. Ya. Udah aku didendoi. Iya. Tidak ada bayar ya. Konten putihan. Konten putihan. Enggak tahu aku. Karena dosa. Bukan berat itu. Baik, sekarang kita lanjut bahwa tekan ini jadi hal yang harus dilaksanakan oleh kita, oleh pribadi kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang terkait dengan hudud ini, batasan ini. Tidak ada batasan. Allah sudah memberikan batasan. Pikirannya, framingnya. Frame-nya sudah ada batasannya. Lah batasan
Kita ngomong tadi di Al-Quran ada 5 yang ayatnya mengandung hudud. Tilka hududullah. Apa aja, Andika? 1. Mendekati istri saat iktikaf. Oke, mendekati istri. Yang puasa. Mendekati istri saat iktikaf. Terus? Ini senangannya Pak Manto ini. Iya, Pak? Talak, hak rujuk dan batasan perceraian. Talak, terus? Hak rujuk, Rujuk, perceraian. cerai. Terus? Terus warisan dan hukum keluarga. Waris dan hukum keluarga. Terus? Sifat orang beriman. Sifat orang beriman. Terus lainnya? Kafarat zihar. Zihar. Sudah terus? Sudah ini 5 ya? 5 tadi tentang orang beriman ya. Ini yang sedikit kita ketahui terkait dengan teksnya. Teksnya di sini hudud, ya kan? Kita cari di dalam Al-Quran apa yang mengandung hudud. Batasan. Batasannya ini. Memberikan rambu-rambu. Ya Allah. Janganlah sampai melewati ini. Ini salah satu contoh ya. Talak misalkan. Talak itu sekarang kan sudah cerai, tinggal cerai saja toh. Ya kan? Padahal untuk cerai, seorang suami mengucapkan cerai kepada istrinya itu harus melalui tahapan. Oleh karena itu, kenapa disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kalau kamu mengikuti hukum Allah terkait dengan talak, rujuk dan cerai ya, kamu pasti akan mendapatkan rahmat. Tetapi kenyataannya malah menimbulkan bara api di antara keduanya, ya Bapak Parti ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena batasan hudud ini tidak dijalankan. Lebih mendahulukan nafsunya daripada mengikuti. Kalau mau ambil, kalau terkait dengan ini ya, kalau mau ambil istri, setelah ada itu, ambil dengan baik-baik. Kalau mau cerai, ceraikan baik-baik. Nah, baik-baiknya ini seperti apa kan? Nggak tahu. Siapa? Jadi kan? Lu. Gimana? Saya datang ke kantor cerai pengadilan KUA, tahun 75. Lu 75 sudah cerai? Iya, cerai. Oh, terus ya? Itu orang-orang semua tak, Pak, sampai ini kawin lah, jangan cerai. Kawin kok guyon Pak. Kebiasaan di saya enggak tengkar. Cerai. Lu enggak tegar? Karena orang tua itu kan sangat sakit-sakitan, katanya di kampung itu enggak kuat orang tua. Wah, itu hitungannya. Enggak cerai, biasa. Nah, terus? Kira saya kok apa? Saya kok guyon aja orang-orang sih. Pas mau duduk di rumah tutup tarai lain saya guyon. Oh, jadi enggak cerai? Oh. Ya, dipikir enggak cerai. Oh, Enggak cerai. nah itu. Ada enggak tengkar, biasa. Terkait dengan hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Oh, Pak Manto Katanya itu. dulu itu. Itu enggak. Maksudnya satu kampung orang Dubai katanya ini saya nong Nah, kalah. iya. Sakit-sakitan. Harus ninggalno. Ya. Ninggalno tempat. Ada yang ngomong. Nah, iya. Sekarang masih gitu. Anu sudah meninggalkan dah kawin ke zaman anu. Oh, jadi masih percaya weton-wetonan? Enggak percaya sekarang. Udah. Dulu ya enggak ngerti ya percaya. Oh, saya. Tapi dulu mah Ilmu sesat lah. pakai topan di Pak Manto. Nah ini adalah hal-hal batasan-batasan yang harus dilaksanakan. Makanya itu apa? Terus terkait dengan kita apa? Ya kita dalam menjalankan suatu aktivitas kita batasannya seperti apa? Ya karena batasan ini boleh dilanggar nggak? Boleh. Hah? Boleh kalau Boleh. sudah melalui Hah? melanggar putih-putih yang Lalu enggak boleh dilanggar nggak seperti ini? Yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oh, nggak boleh. Nah, enggak boleh. Batasan enggak boleh. Karena kalau kita melewati batas,
nantinya nanti terjerumus pada hal-hal yang malah merusak nantinya. Oke, ini batasan. Haram apa haram? Zihar itu menyamakan istri seperti ibu. Ya, sendiri. Jadi memperlakukan istri seperti ibu, tidak boleh dikumpuli. Itu kebiasaan orang sana. Kita tidak mengenal. Orang Arab sana. Nah, kita ada. Ya soal dia nikah lagi. Kalau di kita, ya karena ada sebabnya ya. Ya. Pengen nikah lagi atau seperti apa atau itu. Jadi menghukumi istri seperti Ibunya sendiri. ibu. Ibunya Ibu sendiri. Jadi tidak boleh diapa-apakan. Tapi istri tidak dicerai. Statusnya istri. Udah dikumpuli. Ya kalau sudah punya keturunan ya silakan, sudah punya keturunan. Pokoknya setelah dia menyumpah istrinya dengan zihar itu, istrinya tidak diapa-apakan. Bukan kaitannya dengan talak. Kan makanya itu zihar ini apa ya? Kita jarang kita. Hah? Jihad bukan talak. Bukan talak, masih dipegang. Makanya tidak boleh sama Islam. Kalau mau dilepas, silakan lepas dengan baik. Kalau mau ambil lagi dengan baik. Jangan di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah ini. Diambil, tapi tidak diberi haknya sebagai istri. Kalau latar belakangnya ini sana itu diperlakukan seperti ibu, artinya bukan seperti itu. Artinya intinya tidak dikumpuli, hak sebagai istri tidak dipenuhi. Kasih makan, ya kan? Hanya sebagai istri tidak dipenuhi. Seolah-olah bukan dolim gitu ya. Seolah-olah. Seolah-olah bukan dolim, padahal itu kedoliman. Kayak talak kan tidak terjadi. Jelas. Malah satu sama Heeh. lain jihad tidak ada. Nggak ada. Ini gini, kalau di kita mungkin ya sama aja sih di apa? Tetap sebagai istri tapi besar ranjang di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Gantung. Iya, ada seperti itu ya mungkin ya. Nggak tahu ya. Budaya mungkin. Budaya, ini terkait dengan budaya. Makanya kalau di kita mungkin apa ya? Tetap dalam satu atap, statusnya bukan dicerai, dia ngomongnya sebagai istri, tapi salah satu hak istri tidak dipenuhi. Dilirik uang, gak boleh. Nggak boleh. Tapi dilepas, nggak mau. Nah itu. Barnoai. Itu. Itu terkait dengan budaya. Mungkin ada budaya kita yang maknanya sama seperti ini, tapi kita nggak tahu. Bukan. Loh kalau pemaisuri kan dipenuhi haknya. Ini ya hak istri nggak dipenuhi. Kasarannya dicangar ya. Iya itu. Ya. Baik, halal haram ini apa? Kalau ini perbuatan yang harus dilaksanakan, ini batasnya. Kita tidak boleh melanjutkan ini, iya kan? Tidak boleh. Tapi kalau misalkan, nah ini ya harus tahu aturannya dengan detail. Talak boleh talak, tapi harus tahu. Nanti kalau tidak tahu bahaya. Ini ya harus tahu. Jadi kita menjalankan ketika kita benar-benar dalam keadaan ya harus melakukan seperti itu dan harus tahu ilmunya. Waris ya seperti itu, kita harus tahu waris. Walaupun tidak setiap hari ada batasannya ya. Ini batasan. Kalau ini hal yang tidak boleh dilaksanakan. Ya kan? Kita ngomong normal ya, bukan darurat ya. Hal yang tidak boleh dilaksanakan. Kapanpun, kalau ini ada waktunya. Ya kan? Kalau ini kapanpun tidak boleh. Ini paham Pak Manto ya? Contohnya apa Pak Manto? Hah? Jangan bilang-bilang haram nggak? Nah itu, jangan bilang-bilang ini bahaya itu. Nah, ada mungkin ada contohnya situ Andika.
Halal haram. Haram. Haram ini ada 4. Ada 4, apa aja? Haram yang apa ya? Lizatih gitu. Hah? Statusnya tuh sudah dilarang dan berdosa bila dilakukan. Terus? Terus sesuatu yang asalnya mubah tapi tetap jadi haram karena ada sebab luar. Apa ya? Saya pertama dulu karena apa? Karena Haramnya. contohnya zina, mencuri. Ini apa ya? Nomor 1. Lizatih. Nomor 1 ini kan? Lizatih. Zina contohnya. Terus Zina, mencuri. riba, membunuh. Oke, riba terus? Terus yang kedua ini li ghairi. Contohnya sholat pada waktu terlarang. Sholat terlarang. Terus? Jual beli pada saat azan Jumat. Ya. Sholat pada waktu terlarang. Terus? Jual beli pas azan Jumat. Ketiga ini haram yang sudah jelas objeknya. Objek jelas haram. Misalnya makan bangkai Babi. daging babi. Objek haram. Terus? Yang keempat ghairu muayyan itu masih umum, tidak menunjuk objek tertentu seperti zalim atau makan harta orang lain dengan batil. Oke, zalim. Nah ini contoh-contoh keharaman. Ada yang sudah haram-haram yang sudah ketentuannya ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Caranya gimana mendeteksi keharaman ini di dalam Al-Quran dan hadis, Pak Manto? Apabila ini ada bisa diidentifikasi keharaman dalam Al-Quran atau hadis apabila statement atau perintah nanti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah ini haram, ini tidak boleh. Ini kan, misalkan ini riba nanti kamu akan dibangkitkan seperti orang mabuk, kamu akan dibangkitkan seakan-akan mau melawan Allah dan Rasulnya. Nah itu kan ada konsekuensinya. Nah, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Zina apabila masih bujang harus dicambuk. Kalau sudah dua-duanya sudah nikah harus dirajam. Nah itu kan ada konsekuensinya. Nah itu tidak boleh. Mencuri potong tangan misalkan. Nah, ini ada konsekuensinya. Kalau yang kedua ini mungkin ada aturannya, waktu-waktunya terlarang, yang kemudian digabungkan dua hal menjadi tidak boleh. Sholat boleh, tapi ada waktu-waktu yang tidak boleh. Yang digabungkan jadi bermasalah nantinya. Sholat duha boleh Pak Manto? Boleh. Sholat berjamaah duha? Gimana Pak Manto? Bingung. Nah, ayo. Ayo. Gimana, Wando? Ya dinasihati bos. Ini ada tuntunan dia. Nah, itu. Kita sama-sama tidak tahu kan, apakah itu benar apa salah. Selama ini kita kalau belum tahu, Nggak usah jalan. nah itu. Kalau tahu silakan. Ya kan? Jadi kita batasannya seperti itu. Kita tahu enggak ilmunya. Seperti ini. Sholat ini baik, jual beli juga baik, diperbolehkan. Ya kan? Hanya saja ketika sholat itu waktu terlarang jelas kita tahu. Jual beli misalkan di waktu adzan Jumat, gimana? Ya kan? Saya misalkan jual beli waktu di Cina, di sana sholat Jumat, saya dagang, boleh enggak? Hah? Boleh karena, sholat Jumat bagi musafir hukumnya menjadi tidak wajib loh, ya kan? Ini loh kita harus tahu hukumnya dulu. Ketika dua hal ini digabung jadi satu, ya kan? Mas Komar ketika sudah masuk Oka sudah setengah 12, nanti setengah 12 sudah persiapan masuk Oka, masuk kamar operasi, gimana? Sudah ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan kita. Dan itu pertanggungjawabannya, nah fardu ain ini
ilmunya seperti apa menjalankannya. Ya. Ini jadi dua hal. Adzan bagus Pak Manto. Bagus kan adzan sesuatu hal yang boleh, tapi jam 9 pagi gimana? Oh ya, boleh. Ya kan? Mungkin Pakai senten kok. iya. Ya kan? Bener enggak? Nah ini ya. Jadi hal-hal yang boleh. Oke. Oh iya. Beri izin Pak Manto. Beri izin ya. Dan hal-hal yang ini digabungkan menjadi tidak boleh. Ya seperti itu. Ini termasuk juga subhat kan teorinya ini. Hal yang boleh, ketambahan sesuatu yang tidak boleh, kita ragu-ragu, akhirnya menjadi rusak. Nah itu mantap ya kan, yang bagus boleh ya. Jam 3 ada dek. Oh iya, ada boleh itu ya. Jam 3 bangun. Terus terkait dengan keharaman lain adalah objeknya memang haram. Jelas ini ada 5 ya. Darah babi bangkai, darah sembelihan tidak disebut nama Allah dengan nama Allah. Bagaimana? 5 ya? 5 atau 4 ya? Darah babi bangkai yang tidak disebut nama Allah. 4 nih, nama 4 nih. Nah, darah jelas, ya kan? Darah jelas ini objeknya haram, darah jelas. Terus ketika ada ini Pak Wardi ini sama saya ini, ketika di Madiun dekatnya Stadion Wilis itu ada pecel, enak memang enak. Pertama kali makan enak, ya kan? Udah ambil, enak ini ya, kan milih itunya kan? Ada didihnya, ada aduh ini. Ininya halal, orangnya Islam, tampak seperti orang Islam. Jadi kan kita percaya nomor 1 khusnudzon dulu, tapi begitu ini jadi ragu-ragu. Karena dengan dijual didih berarti dia enggak tahu hukumnya. Kalau enggak tahu hukumnya ngerembet akhirnya. Ini gimana terusan? Ya kan? Nah, itu ya. Bungkus aja. Nah, itu ya. Terus alhamdulillah kalau di Magetan sekarang jual sate gulai sudah di sebelah rumah niku itu sudah tidak ada didihnya, sudah ganti generasi kedua. Kalau waktu generasi pertama ada didihnya, saya nggak mau makan itu. Bapak juga gitu, boleh ada didihnya, ya bisa boleh. Kan, belum halal ini apa? Iya, tapi orangnya kan tidak jelas, dia jual didih. Ya mana ya? Kehati-hatian itu penting, ya. Makanya itu ketika kita masuk ke dalam restoran besar, kalau tidak ada MUI-nya, mending mundur. Ya kan? Kalau ada MUI-nya, itu kita ya sudah ada otoritas kewenangan yang menangani itu. Ya Wanto ya, seperti itu ya, objeknya haram. Kita harus tahu ini. Kemudian kedoliman tadi apa Pak Andika? Jual beli ya, mengambil harta orang lain. Ya, mengambil harta orang dengan batil. Hah? Dengan batil. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Contohnya jual beli tadi ya. Nah ini ya, terkait dengan halal haram. Terkait dengan itu, ya ini seperti ini misalkan. Ini halal haram dalam Islam. Nanti bisa dibaca Pak Manto ya. Iya kan? Ini bisa dibaca ini. Jadi halal haram dalam Islam, dalam mulai dari kitab, sama seperti kitab fikih, mulai dari keimanan, toharoh, sholat, segala macam ada di sini semua. Jadi apa-apa yang tidak boleh dikerjakan. Contoh misalkan, saya ambil satu aja, dalam bab puasa, dusta, gibah, mengumpat. Selama puasa gimana hukumnya? Nah ini tidak boleh, bisa membatalkan. Tidak membatalkan puasa, tapi merusak kualitas puasa. Yang membatalkan puasa hanya 3, makan, minum, dan bersetubuh, itu aja.
Tapi yang merusak banyak. Ya kan seperti itu contohnya. Terus misalkan di sini bab nikah. Melamar perempuan yang sedang ihram menggunakan kain ihram. Baik sedang haji maupun sedang umroh, itu tidak boleh. Tiba-tiba Pak Manto di sana nggak ngerti anaknya misalkan ya. Pada saat ihram, Pak izin Pak, nikah, kita sedang umroh, menikah di depan Ka'bah. Nggak tahunya sedang, tapi enggak, kalau tidak sedang pakaian ihram, hukumnya masih diperdebatkan. Tapi kalau sedang ihram, enggak boleh. Nah seperti itu ya. Ini contoh-contoh kecil terkait dengan halal haram dalam Islam. Nanti bisa dibaca ini. Baik, sampai sini ada yang dibahas. Oke. Andika. Oke. Yang haram dimakan tadi kan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Iya, sama selain Hewan Allah. tertentu yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh. Bangkai. Bangkai. Itu bangkai maksudnya. Terus sama hewan yang fasik, ular, tikus. Oh, yang dilarang dibunuh. Yang dibunuh. Iya itu bener ini. Haram ini misalkan ya. Lebah boleh enggak dimakan? Laron, lebah. Oh, rumahnya lah itu. Oh iya, nah itu gimana? Ayo, lebah boleh nggak dimakan? Kenapa nggak boleh? Hah? Kata, boleh nggak dimakan? Kenapa nggak boleh? Hidup di alam, hidup di dua alam. Hidup di alam. Ada alasan lainnya? Apakah ada hewan yang hidup di dua alam? Ya? Oh, soalnya Nah. Lah itu loh. Coba dicari ya, apakah ada kategori hewan hidup di dua alam itu? Coba cari nanti. Rasanya kok enggak ada. Buaya enggak. Buaya tetap hewan darat. Ya. Nah, seperti ini coba contohnya nih ya. Sesuatu yang haram ya. Satu objek haram itu memang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 tadi ya. Darah, bangkai, babi, dan hewan yang disebut nama selain Allah. Nanti ada bahasan lagi kalau dia anjing itu di hadis. Anjing itu di hadis. Masalah kenajisannya itu juga termasuk yang diperdebatkan, ya kan? Nah, 4 ini jelas ya di dalam Al-Quran. Ada anjing masuk surga. Ada nanti. Ya, sebentar ini dulu. Terus ada hal-hal yang termasuk ini. Contohnya hewan yang tidak boleh dibunuh. Karena hewan tidak boleh dibunuh berarti dagingnya juga tidak boleh dikonsumsi. Ada 4, Andika. Apa? Semut. Kata. Bukan, itu tidak boleh dibunuh. Ada nanti hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ini juga tidak boleh. Ini salah satunya hewan ganas ya, ganas. Termasuk ular. Ini apa ini? Lebah. Semut, kata, lebah. Lebah. Terus satunya ini burung hudhud.
Kita enggak tahu. Burung hut-hut. Hah? Ada? Burung apa sih hut-hutnya enggak tahu? Burung gereja itu kah? Gelatik. Oh bukan. Sekarang tuh Gagak. Iya, gagak. Oh bukan. Nah ini ada 5 kok Andika ya. Semut, katak, lebah, burung, kelelawar. Kelelawar masuk ini. Enggak kanas. Katak itu tidak boleh dibunuh. Nah, ini ya. Nah, bukan. Kalau di sini masuk sini. Terus hewan yang dibunuh, hewan ganas, hewan menjijikkan. Tikus boleh dimakan nggak, Pak Manto? Enggak boleh. Tapi di sana ada Nah, cacing. betul. Nah, itu loh. Saya waktu di rumah sakit RSUD Lumajang waktu di sana, itu kalau anak kena tipes, pokoknya panas yang lebih dari 3 hari, 4 hari, itu dicarikan cacing. Tidak beli tablet kan enggak, cari cacing, terus dideplok, terus dikeringkan, diminumkan. Hah? Ya, Allah tidak akan menurunkan obat dari sesuatu yang najis, menjijikkan atau sesuatu yang kotor. Ada, tapi bahannya kan cacing. Tidak boleh. Akhirnya ada orang itu datang dengan keluhan heparnya itu, hatinya itu besar sekali. Terus di USG ternyata dalamnya ada nanah. Ya kan? Nanah, infeksi hati, kemudian ada cacingnya histolitika. Apa? Bukan. Cacing gelang yang sampai masuk ke hati. Entamoeba histolitika. Nah, itu cacing itu. Oh, bukan cacing besar-besar masuk di sini. Ya, aduh. Ini tambang khusus tambang. Karena apa? Emang konsumsi itu. Malah cacingan. Cacingnya pindah-pindah kemana-mana. Padahal sudah dipanaskan, dikeringkan. Sudah. Tapi kan larvanya telurnya itu kuat dia. Makanya kenapa cacing pita, ada sebagian cacing tambang yang lolos dari asam lambung. Itu. Ya karena memang kuat. Atau lewat perantara. Makan daging yang entah itu lewat bisa masuk. Ini yang mana ya? Seperti itu ya. Ya ini ada nanti coba dicari. Ada Itu sama laba-laba ya, laba-laba. Enggak ada botok laba-laba Pak Manto ya? Enggak ada. Ini. Jadi ketidakbolehan ini mungkin karena ini. Karena memang di hadis disebutkan ini. Hewan yang tidak boleh dibunuh, ada yang hewan yang malah diperintahkan untuk dibunuh. Lah, status dagingnya dari kedua hewan ini makruh untuk dimakan. Nah, itu ya, seperti itu. Dah, sampai sini. Nah, kemudian setelah ada sesuatu yang harus diketahui, ya kan? Dan tahu batasnya, ini harus diketahui dan harus dijalankan. Ini batasnya rambu-rambu tadi, yang ini yang mutlak tidak boleh dijalankan. Ada hal yang didiamkan. Kepiting boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Ya, lah ada hal-hal yang didiamkan, artinya ini bonus untuk kita. Ya kan, contohnya apa misalkan? Kepiting, iya. Kepiting, iya, enggak ada aturannya kan? Hewan laut semuanya halal. Belum enggak apa-apa, ya kan? Ular laut.
Nah itu termasuk ini enggak? Ada. Itu juga nanti butuh kedalaman lagi. Singa laut yang taringnya panjang itu ikan hiu gimana hukumnya? Piranha Pak Manto ya? Seperti itu. Ikan-ikan predator itu, nah gimana? Masuk ini atau enggak? Karena ada hadisnya semuanya hewan laut halal, bangkai hewan laut halal. Nah ini ada yang didiamkan, ini bonus untuk kita. Ya, jangan dipermasalahkan di situ. Ya Pak Manto ya. Hukum memanjangkan jenggot apa Pak Manto? Sunnah. Memotong kumis? Perintah. Memotong bulu dada? Lah itu jangan dipermasalahkan itu loh. Jangan dipermasalahkan bulu dada ya kan. Mau dipotong mau enggak bebas, ya kan? Seperti itu. Mau bulu tangan ini ya, bulu kaki. Ya itu enggak diatur, silakan aja enggak masalah. Ya kan? Itu ya. Baik, sampai sini. Ada yang tanya kan, Baik? Usul fikih itu saya tambahin selain misalnya boleh dan tidak boleh. Yang mana? Ya soal hewan itu. Oh, hewan ini, oke. Ada masalah tertentu misalnya Heeh. membahayakan ya dibunuh. Membahayakan. Walaupun misalnya katakanlah Sapi membahayakan ketika ngamuk-ngamuk. Nah itu. ya mungkin bukan dibunuh tapi di apa kan? Disembel. Tembak. Tadi jalan di tol membahayakan ya. Kan ada sapi lepas di tol pernah ada kan. Nah, kalau susah nangkepnya gimana lagi? Dar mungkin Nah. gitu. Ya. Baik. Sampai sini. Jadi kembali lagi ini adalah bagaimana cara kita melihat hukum Allah. Cara yang paling gampang samita wa ata'na itu konsepnya. Ya. Tapi terkait dengan kualitas hukum Allah seperti ini. Oh, ada yang harus kita lakukan. Harus tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Harus dilakukan ini. Ini ASN yang lepot ini. Iya kan? Banyak ini, banyak ini ya kan? Ya. Waktu di puskesmas dulu, kan sering ada kunjungan untuk lansia, kayak, untuk imunisasi, ya kan? Macam-macam lah. Posyandu harus turun ke lapangan. Di situ mesti ada makanan, ya kan? Sedang saya meyakini bahwa jam kerja ini saya sudah terikat akad. Jadi apapun yang saya dapatkan dan apapun yang saya hasilkan di dalam waktu ini adalah milik pemerintah. Dan makanan datang. Gimana Pak Manto? Gimana Pak Manto? Ayo. Kita harus sampai sedetail itu loh, karena pertanggungjawaban kita nanti sampai detail seperti itu. Gimana? Sebaiknya kita gimana? Satu itu, yang kedua sholat aja. Ngaji dalam waktu kerja hukumnya gimana? Hah? Nggak boleh. Sholat di waktu kerja? Izin. Nah itu loh. Harusnya izin. Ketika masuk puskesmas, saya ngadep kampus, langsung ngomong. Saya minta waktu sholat. Ketika waktu sholat adzan, saya minta izin. Jadi izinnya di depan. Minta izin. Yang kedua, kalau ada apa-apa nanti, misalkan ada makanan, dapat itu, kecuali uang. Ya kan? Mohon diizinkan saya diperbolehkan makan di situ. Ya kan? Karena harusnya kan itu. Kalau uang saya kasihkan ke puskesmas. Nah itu kalau kunjungan misalkan TV ke pondok pesantren itu kan ada itu amplop itu, nggak terima, ya kan nggak terima. Ya, kita kasihkan ke bendahara ini uangnya. Dari mana dok? Ambil aja, enggak buat sini. Ya kan seperti itu.
Gimana ya? Karena seperti itu hal yang sepele. Jadi ketika kita sudah akad, kita bekerja sampai segini, berarti itu hasilnya adalah miliknya majikan kita yang mempekerjakan kita. Nah, termasuk hal-hal yang ini, fardu ainnya kita menjadi karyawan itu kita harus tahu. Ya, terus ada batasan, ada hal yang tidak boleh dan ada yang didiamkan. Yang didiamkan. Nah, contohnya apa? Didiamkan. Misalkan rambut tadi. Oh, Terus apa lagi misalkan? Apa contohnya? Banyak ya, misalkan warna baju. Iya kan? Bebas kenapa pakai warna hijau? Kan? Lah itu bebas, jadi tidak usah diperkarakan, kayak gitu. Bebas aja, nggak masalah. Ngomong aja kon. Ya, pakai kopiah, pakai enggak, Pak Budi enggak pakai kopiah, bahaya ini mosok wajib bertahun-tahun enggak pakai kopiah. Nah, ini sesuatu hal yang enggak perlu dikomentari. Bahas ruwet nih. Ya, iya kan? Masalah doa. Baik, itu ya yang mungkin bisa. Jadi rambu-rambu adalah hal yang menjadi batasan bagi kita agar kita tidak terjebak dalam hal yang lebih luar biasa lagi. Kita yakini bahwa ini diatur oleh Allah untuk menjadi baik kita. Yakini semuanya ini. Iya, Pak Mantau. Ya. Ya. Itu ya. Yakini bahwa semua ini adalah untuk kebaikan kita. Walaupun kita memandang, aduh itu ini itu. Di sini baik pokoknya. Aturan ini baik. Ya. Ada yang tanya kan sampai sini? Sudah cukup, Pak Manto. Itu AI-nya tidak di itu. Oh, sudah. Usahakan ini diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Seperti Pak Manto misalkan contoh kecilnya berhenti di garis putih. Nah, itu kan luar biasa. Itu termasuk kalau saya menilai fardu ainnya Pak Manto sebagai warga negara. Ya, itu harus. Ya kan? Ya, ini tinggal ketemu Pak Budi nanti, difoto sama Pak Budi. Ayo gimana ayo? Ayo, nanti. Kamu kuning ya? Kamu saya berhenti. Guru itu bemo banget. Aku sih ini. Jadi coba dulu. Apa begini? Aku ini ya. Kuning soalnya. Tambah Membahayakan. Kalau saya Ya itulah dinamika ya di jalan kita yang luar biasa. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menjalankannya. Kurang lebihnya saya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.